sini kita dari mahasiswa kewirausahaan, kita akan mewawancarai owner WB Studio. Oke, kita panggilnya Kak Arif apa Mas Arif nih? Bebas namanya. Kak Arif aja ya, oke? Oke, gini Kak, kita pengen tahu nih sejarah WB Studio itu apa sih, dan WB itu apa sih, kita pengen tahu. Sejarah perusahaannya ya? Iya. Kenapa kok buka fotografi gitu, sama WB itu apa? Iya kan? Oke, kita dari sejarahnya dulu. Kebetulan dari awal hobinya memang fotografi. Terus sebenarnya ini sih apa ya, gagal cita-cita atau pelarian cita-cita ya. Bukan pelarian cita-cita ya, lebih ke kesibukan karena cita-cita saya tidak tersampai. Rata-rata biasa saya kan juga dari desa ya kan. Biasa dari desa tuntutannya apa? Kalau nggak PNS ya pasti gitu. Karena ada terlihat ya. Kayak gitu. Karena kalau dari PNS kan jelas ya kan, masa depan jelas baginya orang desa gitu. Dan ada beberapa jurusan-jurusan yang memang butuhkan tes akademis yang kebetulan saya nggak terlalu pintar, nggak terlalu bodoh nih, tengah-tengah. Kaum tengah-tengah tuh bingung mau naik kalau mau turun gitu. Jadi akhirnya sempat pengen masuk ke bidang yang dipengen kayak gitu. Sebenarnya pengen di programmer saya itu sebenarnya, informatika. Misalkan kalau apa ya, masuk ke dinas-dinas gitu kan bisa jadi banyak sih, programmer bisa jadi security, terus developmentnya bisa. Tapi karena sulit di situ, bukan sulit sih, nggak passionnya ternyata. Iya, passionnya karena saya sempat kuliah di informatika juga, tapi tidak lanjut karena yaitu tadi kurang nyaman. Ternyata di informatika juga belajar dari back end dan front end. Nah ternyata kok lebih suka di front end, dan kebetulan dari hobi dulu. Iya, hobinya main sih sebenarnya. Hobinya main, touringan. Kalau dulu waktu SMA tuh sering touring bawa motor, main sama teman, ekspor sana sini. Tapi kok sayang ya kalau ekspor tuh nggak difoto ya. Nggak lihat dokumentasi. Ternyata kok dokumentasi suka. Terus mulailah belajar fotografi itu di SMA. Ya belum punya kamera, masih pakai HP. Kebetulan di tahunku itu Android juga baru marak. Dulu masih era BB, nah kayak gitu. Dari hobi dulu, hobi foto-foto. Di Android lebih ini ya, lebih developmentnya toolsnya lebih kompleks daripada HP dulu Nokia kayak BlackBerry yang cuma foto cekrek-cekrek udah. Tapi kalau di Android ada mode, ada kayak gini. Nah belajarlah basic fotografi, terus juga dasar-dasarnya kayak gitu. Mulai bukan tekun sih, sering nyoba. Kebetulan punya teman yang punya kamera kayak gitu. Itu waktu SMA cuma nyoba aja, tapi nggak ngerti banget gitu fotografi. Soalnya jurusannya nggak, dulu aku dari SMK aku TKJ ya. Makanya makanya tujuannya itu pengen di informatika, di pemrograman, software. Ternyata bukan passionnya. Iya, bukan rezekinya. Bukan rezekinya di situ. Terus 2017 kenapa memutuskan buka? Itu ya karena udah banyak permintaan satu. Yang kedua, terus dulu aku sering, semua ada sih, foto makanan juga tak. Jadi semua genre. Sama ada foto properti. Itu pertamanya awal mulai aku cepat. Jadi foto properti. Iya, cepat di Jogja tuh properti. Aku kebetulan ikut Traveloka dulu. Dari iseng-iseng hobi ya, terus di Job Street ada itu, tak apply, terima, ya dites dulu sebenarnya, tes suruh motret berapa unit dulu gitu kan, dan itu perusahaannya dari Singapura sama kerjasama sama Kanada, itu programnya orang India, hampir sama seperti itu. Jadi perusahaan yang tak ikutin itu dia kerjasama dengan Traveloka, pagi-pagi aku udah kayak gitu. Jadi lebih ke interior foto hotel ya, kayak gitu. Terus sebenarnya iseng, sebenarnya aku punya foto dulu. Nah kita harus banyak foto ya,
Kalau kamu masih muda, banyakin foto tuh nggak harus karya. Misal kamu pernah ikut lomba, ya karya sih itu ya sebenarnya. Entah kamu cuma nominasi, entah kamu bikin apa-apa, itu kumpulkan, jangan dibuang. Sebenarnya jangan dibuang, itu simpen. Itu buat buat historis kamu. Siapa tahu kalau kamu kan anak entrepreneurship ya, otomatis pengen jadi businessman ya, itu kan pengusaha. Jadi historis itu penting, track record itu penting. Jangan membuat track record buruk, apalagi kejujuran. Berarti WB Studio itu udah berdiri lebih dari 5 tahun ya Kak ya? Ya. Mungkin apa sih visi dan misi dari WB Studio Kak? Oke, nama WB dulu ya. WB itu dari sebutan tadi, di foto sering ngefotoin orang. Nama aku Arif Wibisono ya. Panggilannya itu Wibisono. Bukan WB, panggilannya WB. Ada sejarah kenapa kok dipanggil WB itu ada, tapi terlalu jauh. Iya, panggilanku tuh WB gitu. Nah, nama WB itu diambil itu awalnya dulu bukan WB fotografi, tapi AWB dulu. Tapi kebetulan di istilah kamera ada tuh WB, White Balance. Jadi itu aku plesetkan sana karena banyak yang nanya ketika ketemu teman di luar atau di kampus, gimana WB Production gitu, gitu. Masih ingat banget, gimana WB Production ya? Nah, ini aja tak gantinya aja. Jadi cari nama yang mudah diingat, apalagi personal. Jadi fotografer kan lebih ke personal ya, bukan ke produk ya, gitu. Nama WB itu sebenarnya dari situ, terus aku plesetkan di dunia bisnis karena aku ikut seminar dulu ada narsumnya bilang kalau kita bikin usaha jasa pakai nama pribadi itu bahaya. Karena apa? Ketika kamu nggak berangkat, kamu tidak di lokasi, kamu akan dicari sama pengordernya gitu. Misal kamu Mbak Anis apa? Tias. Nah, Dias fotografi gitu ya. Sudah yang booking nih, yang berangkat kok Kak Dias fotografi. Kenapa jadi Anis fotografi kayak gitu. Nah, terus aku belajar, tak plesetin lah, bukan ke plesetin, ke rebrand namanya White Balance. Tapi rata-rata orang nggak ngerti WB itu apa gitu. Dikiranya ya White Balance ya, udah tak plesetin sama sekalian ya gitu. Sembari mengenal nama, brandku juga dikenal. Oke, berarti arti WB itu White Balance ya? White Balance ya. Kenapa White Balance itu juga ada filosofinya. Terus tak cari toh sambil biar kita ngerti target. Kalau punya brand, terus visi misi, terus arti logo itu penting. Karena untuk ini kan, untuk kayak Amazon A sampai Z, A Z ya kan. Amazon kan A sampai Z, last mile, membuat orang tersenyum dan semuanya ada di Amazon A sampai Z. Itu contohnya gitu. Kalau White Balance itu kenapa visi misi kita kan lebih ke ini ya, bisa berada di semua kebutuhan masyarakat kayak gitu. B2C bisa, B2B bisa. Kenapa White Balance? White Balance kan keseimbangan cahaya putih. Kalau ada yang tahu ini ya, kamera. Nah, putih itu bisa ke biru, bisa ke merah, bisa ke apa. Nah, bisa kemana-mana. Maksudnya itu kenapa White Balance itu bisa ke semua pasar, semua ranah ini gitu. Berwarna-warni fotografi kita jelajahi karena kebetulan sudah ambil semua genre, tak cobain semua gitu. Baik underwater juga udah, mau produk, mau landscape, semua udah dicoba. Portrait udah dicoba gitu. Misinya yang jelas menjadi ini ya, UMKM untuk pengembangan daerah lokal dulu ya, kalau bisa ke nasional dan berguna buat bangsa dan negara. Terus mengurangi pengangguran karena teman-teman banyak yang dulu aku kaum menengah itu tadi, banyak yang butuh pekerjaan kayak gitu, yang pinter-pinter juga rata-rata juga banyak yang butuh kerja kayak gitu kan. Ternyata peluang untuk membuka usaha itu penting buat Indonesia kayak gitu. Terus visi lainnya juga kalau bisa sih menjadi brand fotografi terbaik lah ya. Cuman ternyata kata terbaik itu terlalu ini, yang baik pasti ada yang baik lagi. Jadi
lebih ke mencukupi kebutuhan masyarakat aja. Oke, berarti visi utamanya itu ya Kak. Ya. Mungkin selanjutnya terkait target WB Studio ataukah lingkungan sekitar atau mungkin sih kan dekat kampus ya Kak ya? Ya. Atau bagaimana? Kalau target namanya kebetulan WB Studio 2017 tadi itu masih freelance. Brand itu terbentuk ketika masih freelance, terus mulai buka studio itu di 2018 akhir itu masih kontrak. Di Jalan Kabupaten di Ring 1 Jogja lah ya. Cuman berbentuknya office aja, kantor untuk cabang komputer ya. Studionya itu lebih ke ini sih, kita melayani foto studio cuma seringnya sewa-sewa. Kalau sewa rental sana, rental sini, karena kita belum punya tempat. Tempatnya, alatnya kita punya, tapi tempat studionya kadang kita harus ke sana, misalnya ada foto produk, foto fashion, model atau macam-macam lah, mau take video buat profil perusahaan, company profile harus ada foto sendiri. Jadi kita kadang nge-set sewa studio, kadang datang kayak gitu. Terus mulailah di situ museum-museum terkumpulkan lah ya modal. Kebetulan kalau di sini pindah di sini itu 2019 akhir, jadi sebelum COVID setahun aku kontrak sambil membangun ini. Jadi dari 2017-18 bangun ini sekitar 1 tahun itu. Jadi pas aku buka di sini tetap masih pada proyek pembangunan, tapi udah tak buka karena fokus utama aku bikin kotaknya studio dulu. Yang penting ruangan ini bisa untuk produksi dulu. 2019 akhir, tahu sendiri 2020 COVID ya, baru buka 4 bulan itu COVID. Nah, otomatis dari manuver dulunya kegiatannya banyak di luar ya, perusahaan banyak, harus libur panjang sebenarnya, hampir 3 tahun ya, hampir. Sebenarnya 2 tahun itu yang 2 tahun itu yang vakum banget, yang 1 tahun fleksibel kita. Iya, sudah mulai ini ya. Nah, gitu. Kalau target ya namanya awal-awal buka itu nggak punya target, orang bisnisnya nggak ngerti, dari lulusan langsung buka itu belum ngerti lah apa ya. Dulu ikut ya online travel agent itu pun sudah dipelajari sebenarnya berbagai banyak bentuk ya SOP, terus target perusahaan, tapi itu kan terlalu besar ya. Tetap saya catat, saya ingat, cuman di bisnis saya itu belum saya terapkan karena belum ngerti pentingnya apa. Kadang tuh aku tuh orangnya gitu, kalau belum ngerti ini pentingnya apa tuh males gitu, males buat belajar. Terus targetnya awal-awal nggak ada, cuma berjalan aja. Cuman karena itu tadi vakumnya 2 tahun, otomatis pemasukan kan turun. Iya, turun. Otomatis sangat turun. Terus otomatis tekanan lagi, harus gimana. Kemudian udah terlanjur buka, tapi malah langsung aja ini ya. Nah, baru mulai terpikirkan target. Jadi target itu muncul kita awal dari tekanan dulu. Akhirnya aku baru teknis ini, aku harus belajar yang lain. Aku ikut seminar, mentoring, bisnis kayak gitu, mengikuti itu. Target awal targetnya itu kita isi pengetahuan branding kita dulu. Branding sosial media sama offline itu bedanya apa? Cakupannya bener luas media sosial, tapi untuk offline trustnya itu harus lebih kuat dulu. Kalau trustnya nggak kuat, percuma kamu bangun mahal-mahal, nilai bisnis itu jelek, citranya jelek. Kalau di online gampang ya, modalnya murah soalnya, tinggal akun doang kan, tinggal bikin akun lagi, rebranding aman. Kalau offline sulit, apalagi milik sendiri ya, masa mau kamu jual, ya kan gitu. Jadi, mulailah diisi itu selama 2 tahun itu, 2 tahun banyak insight dari situ, bagaimana membantu bisnis, ya kan. Mulai target di 2022 mulai hampir 1,5 tahun itu aku ikut terus, tapi terus ya masih terus komunikasi sama mentorku. Di 2022 tuh mulai tak bentuk target mulai tak bentuk, terus mulai tak masukin semuanya kayak gitu. Dan itu mulai berjalan. Target awal lebih ke bisnis ini nemuin pasarnya dulu ya,
nemuin pasarnya dulu. Kalau di online-nya udah ada pasar, tapi untuk di offline-nya masih belum karena 2019 akhir katakanlah 2020 ke 2022 baru 2 tahun, apalagi COVID ya. Nah, tapi tak manfaatkan peluang COVID itu untuk belajar lagi leher ke atas lah ya, pokoknya leher ke atas. Kita fokus di situ dulu. Setelah itu terapi sambil praktek kita boncos banyak gitu. Mulai kayak sebelum yang sekarang ini, aku dulu ngajakin teman-temanku yang lulus kuliah kan otomatis belum ada ini ya, karena COVID belum ada loker dan lain-lain. Aku ajak mereka yang menurutku paling bagus lah, bagus di kampus tak ajak ya dari situ. Tapi namanya pasarnya belum ada, kita mau strategi kayak gimana pun ya nggak bakal ada yang beli. Ibarat terlalu banyak ini ya semut, terlalu banyak gula. Pas COVID itu terlalu banyak orang jualan, nggak ada yang beli, nggak ada semutnya. Ya sama aja, kalau bikin usaha tanpa tahu pasarnya ya sama aja. Ngapain kamu jualan jualan gadget di pedalaman yang nggak ada sinyal, itu contohnya. Nah itu hampir 4 bulan aku gaji 5 orang. Setelah 5 bulan tuh per bulan pemasukannya sangat rendah, jadi lebih ke boncos ya, hampir sekitar 30-an sampai 40-an juta loh. Sangat rendah, tapi dari sumber gaji itu kayak gitu. Jadi nggak bisa ya, akhirnya tak stop dulu mereka. Tapi ada hikmah dari bersama mereka itu, karena sewaktu ada mereka aku sambil mentoring tadi kan, semua teori yang aku dapat langsung praktek, teori dapat praktek. Tapi ketika mereka tak stop dulu karena belum ada ya, tapi udah disebar tuh, udah strateginya, jadi udah diterapin, udah disebar, terus baru dapat kliennya itu akhir-akhir 2022, karena udah mulai kebijakan Agustus sampai Desember udah sekian lama ya, itu proyek-proyek mulai masuk dari efek aku bersama teman-teman itu juga. Nah mereka tak panggil lagi juga, tak panggil gitu kalau ada proyek 2 gitu, wedding, travel, macam lah ya, pelayanan dari di sini itu mulai ada. Jadi membentuknya sistem kayak gitu tuh bersama mereka sama dulu. Akhirnya aku buka program internship. Nah ini salah satu internship bukan magang di situ, ngetester sistem yang berjalan, bisa nggak kalau misalnya kita nanti ke karyawan ya berjalan bisa, udah mulailah mungkin target wilayahnya sekitar sini atau keluarga kah? Target apa pelayanan? Target pasarnya. Nah, target pasar itu kan pelayanan di sini ada kurang lebih 16 pelayanan. Ada 16 pelayanan ya? Ya. Banyak sekali ya. 16 pelayanan, fast food, foto studio, family, wisuda, itu harus dikutuk semua ini. Oke, berarti target pasarnya ada mungkin ada keluarga, mahasiswa pelajar, terus anak-anak juga bisa, industri bisa, itu kan. Tapi tergantung itu tadi needs-nya, terus sama fokusnya kemana gitu. Karena setelah merit ternyata dulu 2024 ya taktiknya sana, ternyata rencana manusia pasti akan ini banyak lah, banyak. Baik, kesibukan menjadi beda. Kalau pikir luar 2023 banyak waktu untuk bisa mencapai target ini, ternyata setelah berkeluar sudah mempengaruhi waktu untuk mencapai target. Untuk saat ini pelayanan studio yang paling banyak dibutuhkan oleh masyarakat sekarang itu mahasiswa sih di sini. Mahasiswa ya. Mahasiswa. Karena ternyata karena memang korbu dari 2022 juga target kita mahasiswa. Oke, berarti target utamanya mahasiswa ya? Mahasiswa. Kita cari yang paling dekat. Kalau offline cari yang paling dekat. Orang males mau kemana. Kalau bisa jauh bikin usaha. Di sini udah ada jauh dari masyarakat kamu. Dan bukalah yang lebih dekat. Gitu. Laku pasti laku. Yakin aja laku pasti. Selama pelayanan itu bagus.
pelayanan tuh ya kami orangnya ramah, bersih tempatnya, terus jelas yang ditawarin apa, beli berapa, harga berapa, yang didapat itu sama. Nah kalau beda ya kamu bohong, kalau bohong wis tetap tutup. Jadi personal branding tuh baik etikanya juga. Oke, selanjutnya Service. perubahan teknologi yang sekarang ini berarti sangat Apa itu? mempengaruhi operasional studio ya. Teknologi ya? Seperti tadi kan Kita kayak pakai teknologi Instagram juga. buat branding mungkin Ya, atau yang lainnya. SEO namanya ya. Ya. Search engine optimizer ya. Iya, benar. Berarti itu sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi karena untuk mengerti kita tampaknya enggak offline sama online itu samanya di sistem usahanya harus sama, tapi untuk cara pasarnya itu beda. Maksudnya sama kalau online itu website itu tokonya, kalau offline ya itu toko bangunan. Kalau di online website itu toko bangunan itu ada di website itu. Ya kamu bentuk dari orang masuk sampai keluar tuh bikin dia semakin nyaman. Namanya tuh ini ya piramida ini ya. Bentuknya corong dari pelanggan masuk sampai closing beli itu harus kamu pikirkan macam di sini umum khusus, nanti kamu skripsi juga kan jelaskan secara umum secara khusus. Jadi pendidikan juga penting, kita ngobrol jauh mentoring, jadi namun juga mentoring juga ya, ada kelas step 1, step 2, step 3, step 4 itu kamu akan menemukan teman-teman yang berbeda. Step yang terlalu bahasanya umum ya mereka yang butuhnya bahasanya yang rendah-rendah gitu, yang sederhana. Yang agak berat-berat itu kalau kita startnya dari bawah ya langsung ke berat-berat, sininya berat nanti pusing, nggak nyantolnya apa ya, terlalu banyak teori sama pengalaman aja yang nggak kuat otaknya. Sempat ngerasain soalnya diajak ngobrol mentor itu langsung dari jam 4 sore sampai jam 2 pagi ya. Itu full private itu, puasa kebetulan dari buka bersama terus sampai sahur lagi tuh pulang banyak banget. Untungnya aku orang itu selalu mencatat baik di HP kalau ngobrol sama orang tentang mas catat dulu poin-poinnya aja, nanti cari di website banyak penjelasannya apa. Oke, pengaruh teknologi sudah ya. Mungkin selanjutnya terkait struktur organisasi WB Studio untuk memanajemen gimana sih supaya lebih baik lagi, atau jalannya WB Studio itu bagaimana sistem organisasi manajemennya? Sejauh ini kalau di di lapangannya kan kita 2 shift ya. Kita ada tim kayak tim produksi, terus yang kalau misalnya manajer ke atas tuh masih tak pikir semua, aku sendiri sementara itu. Pegang masing-masing. Baik perencanaan dan lain-lain itu masih ke aku, cuman untuk di lapangan yang untuk langsung ketemu sama customernya itu tim produksi lah ya. Itu ada 2 shift, kalau sekarang kita daily opennya jam 9 sampai jam 9 malam. Jadi kita pakai tim produksi, terus nanti ada ibaratnya tim marketing ada, terus ibaratnya strategi gitu loh. Jadi strategi itu aku carinya masih freelance untuk marketing, ketika dia bisa menjualkan akan ada komisi, tapi baik strategi marketing itu kan sales ya, untuk yang menjual itu sales. Nah salesnya itu masih freelance, tapi untuk strategi marketing, manager, terus development teknologi sementara masih aku sendiri yang Berarti untuk memanage semuanya masih masih sendiri, tapi kalau yang untuk back endnya masih aku sendiri, yang front endnya sudah ada timnya ya, tim produksi. ada front end dan back end ya, mau di website mau di online offline sama. kalau front end semua nanti tidak ada yang memikirkan jangka panjang. Sebenarnya sih sudah waktunya sih untuk mendapatkan manajer dan memberikan sales itu. Oke, kalau di timnya itu mungkin ada
Kalau fotografi kan mungkin ada fotografernya sendiri atau Ya, editornya sendiri. kalau yang outdoor ada semua usaha jasa itu ada pelayanan reguler dan spesial. Ya kan, kalau reguler tuh yang ringan-ringan bisa dikerjakan apa ya, yang sederhana itu pakai yang Indo saja kayak gitu. Kalau untuk spesialis, contohnya kontraktor juga gitu, mau bikin kalau buat administratif untuk laporan dan macam-macam itu pakai Inter, tapi untuk kayak penanggung project manager sana, kontraktor A, B, C, desainer dan macam rata-rata mereka tetap pakai kolaborasi. Freelance bisa, antar vendor bisa, kerjasama antar vendor. Jadi kalau keluar kita bisa pakai yang lebih apa ya, quality-nya. Makanya kalau kalian nanti mau jadi freelance, kalian harus menyiapkan kamu sebagai seorang benar-benar profesional. Kalau kamu masih banyak belajar, ya jangan masuk freelance. Maksudnya gini, kamu mending ikut perusahaan dulu biar kamu tahu standar kerja itu kayak gimana. Kalau kalian tiba-tiba sudah matok, aku freelance harga sini lah, buahnya itu gen apa, start gen apa? Nanti apa ya mas? Mau terlalu jauh apa? Bayang di gen dia pengalaman kerjanya belum ada, dia minta freelance. Setelah dikasih job, kerjaannya kacau. Maksudnya kacau itu karena dia belum tahu role yang bener tuh kayak gimana. Dan rata-rata ngeyel kalau orang-orang ini. Ya oke, bisa gini, rate-mu berapa? Aku segini mas, oke tak coba ya, karena tuh bawa hasil tuh kayak kayak gitu kayak. Nah, kamu udah berani matok, oh hasilmu kayak gini. Harusnya kalau kamu jadi freelance itu di atas karyawan sebenarnya. Kalau kamu apa ya, belum terlalu menguasai, belum ngerti troubleshooting, lebih cepat mengantisipasi, ya jangan freelance. Kamu ikut, karena tanggung jawab kalau kamu ikut jadi in-house di tempat kerja orang, yang tanggung jawab masih perusahaan. Kalau freelance kamu tanggung jawab pribadi, kamu bisa apa? Passionnya ya? Apa? Passionnya dia. Ya kamu bisanya, misal belum terlalu ngerti tapi buka, misal kamu mau buka freelance designer ya, kayak gitu. Tapi belum ngerti cara, bayar revisi, banyak yang nggak kebayar dan macam. Karena apa? Perusahaan yang freelance kamu, dia ngasih ke pelanggan banyak komplain karena hasilnya ini berarti kurang layak jual gitu. Karena rata-rata freelance itu kalau dikasih masukan sulit. Kalau in-house kan tujuan perusahaan itu kayak gini, ya kamu harus ngikutin rule ini. Nah, wajib tahu baru buka freelance. Oke, yang selanjutnya mungkin kekuatan WB Studio Kak, mungkin atau di pelayanannya atau gimana? Strength kita sesuai tagline ya, cepat, ramah, berkualitas. Oh, tagline-nya cepat, ramah, berkualitas. Oke. Untuk studio, untuk yang pelayanan outdoor itu lebih ke bahasa Inggris ya, itu tagline give back to your story ya. Intinya karena kita fokusnya dokumentasi jurnalistik, ya kita ingin memberikan apa ya, hasil dari visual kita kan, soal visual ya. Visual kita bisa mengingatkan orang tersebut ke waktu memori lah ya, perjalanannya, itu story-nya dia. Karena ada kekuatan pasti kan ada kelemahan mas, mungkin ada sedikit Kelemahannya kita kalau secara offline, tepatnya kalau di pinggir jalan mungkin berarti kelemahannya di lokasi ya? Lokasinya oke. Harus delik-delik ini. Iya, kalau tidak pakai SEO nggak jalan. Oh, berarti kelemahannya di lokasi yang strategis ya? Mungkin ancaman kelemahannya itu modal lagi sih. Oh. Betul modal buat di pinggir jalan. Karena kan mahal itu. Buat cabang mungkin mas besok mas di pinggir jalan. Nah, ya itu modalnya masih dikumpulkan, makanya butuh target. Lebih ke memperbaiki lagi sistem-sistem yang informasi sistem yang masih banyak PR mas. Selalu pasti ada PR, selalu ada PR. Kalau itu sudah matang dan menemukan manajer yang tepat, kita berani sedikit sebenarnya. Mungkin selanjutnya ancaman dan tantangannya nih
bagi WB Studio? Mungkin di sekitar sini ada studio Banyak. lagi nih Mas. Di Slam, di Ring Road, pokoknya Ring Road ke atas ya, di Map Jogja Ring ke atas tuh ada sekitar 150 studio. Wow, banyak banget. Sebenarnya, studio ya. sebenarnya ada segitu. Untuk strategi biar WB Studio nggak kalah nih dari mereka Mas, gimana tuh? Gimana ya? Terus ini ya, kalau strategi ya otomatis pelayanan utama itu, pelayanan itu yang utama pasti. Kita citranya bagus juga, karena pelayanannya buruk, cuma kita kayak semacam mengumbar aib ya. Jadi pelayanannya harus dimaksimalkan dulu sih, dimaksimalkan dulu, kita pakainya ya harus iklan sehingga orang ketika datang tuh trust, bukan orang datang terus go. Jadi awareness to trust, yang penting dua itu, dimana-mana usaha dua itu harus dikuatin dulu, awareness dan trust. Setelah trust nanti loyal, dia beli apapun yang dijual di tempat itu. Kalau dia apalagi awareness, trust, service dulu. Ketika servisnya itu bagus, dia datang situ semuanya ada, one stop solution, dia mau beli apa aja, jadi dia akan royal kan dulu, tapi dia nyaman. Strateginya mungkin Misal gini deh, itu. kayak baju aja, baju desainnya bagus nggak nyaman, pakai nggak kamu pakai, makanya ada baju sampai awal-awal dipakai saya. Baju udah sobek-sobek dipakai karena nyaman. Karena nyaman. Hubungan yang langgeng harus nyaman ya. Nggak nyaman ya nggak usah. Ngapain? Bikin stres. Tempat juga sama nggak nyaman, kotor, bau, males kan. Kita mau nongkrong lama, males. Apalagi tempat foto kan orang berangkat udah rapi, sama tempat kotor, duduk kotor lah tuh kata tak ubah kayak gitu. Jadi nggak nyaman. Ya. Penilaian yang buruk ya namanya. Ya, kebersihan pelayanan, hasil menurutku sih hasil itu relatif. Semuanya sih, baik makanan, baik apa tuh hasil itu relatif kok. Ada yang suka pedes, ada yang enggak. Ada yang suka asin, ada yang suka enggak. Kamu bikin rasanya gurih, yang enggak suka gurih yang enggak enak. Foto juga sama. Menurut kamu bagus, cerah itu bagus, gelap itu bagus. Ada yang suka cerah, ada yang suka enggak. Ya udah, relatif, hasil itu relatif. Tapi untuk pelayanan itu utama. Bangunan bagus jelek itu relatif. Mau kontraktor baik, hasilnya bagus ya gimana nih? Dia fast respon nggak? Hasilnya bagus, tapi di WA nggak bagus. Pergi, kamu tuh bukan option pertama sekarang itu kayak gitu. Sama hubungan kamu nggak fast respon, kalah kecil kalau fast respon. Ya kan? Ya sama aja kamu beli apa-apa deh, ketika kamu konsultasi nggak segera dibalas, pergi. Dikira turun cuma ini perusahaan satu-satunya. Iya, masih ada yang lain. Ya, pelayanan itu sangat krusial, sangat penting. Makanya aku selalu nekenin ke teman-teman di sini tuh pelayanan, servis itu. Baik kamu kerja, baik usaha sama aja. Percuma kamu pinter, tapi itu tuh buruk. Mannermu jelek, harus belajar manner. Personal branding itu banyak kan, kamu coba aja cari di Google ya. Personal branding apa sih? Layar ke atasmu, penampilan, ya kan? Komunikasi, ya kan? Terus relasi, itu ada kamu cari aja. Personal branding, terus gambarnya kayak gambar animasi orang gitu, masuk kayak skill, komunikasi, manner, penampilan, kok kayak gitu lah. Sudah mungkin cukup itu pertanyaannya. Boleh tanya satu lagi mungkin, apa saja pelayanan yang ada di sini? Tadi kan katanya ada 16 nih. Kurang lebih 16 ya. Ada tuh pas foto, terus apa ya? Self foto studio itu universal, dia bisa pribadi, bisa foto studio itu ada, terus ada foto wisuda, ada foto family, terus kalau tidak sih ada foto pre-wedding, ada foto maternity, ada foto baby, ya kan,
karena semua nah ini aku lagi bikin buku kurang lebih ada 200 halaman ini, lagi tak susun biar bagus tata tulisnya baru jadi tinggal nanti ke percetakan. Nah dari buku jadi memang di dalam situ dari dasar fotografi sampai peluang-peluang apa saja yang bisa bikin usaha yang tentang fotografi itu ada di situ. Banyak kok peluang usaha, semua bentuk bisnis itu butuh visual butuh gambar kalau dia mau pengen foto yang bagus butuh alat terus mahal ya. Kalau langkah cepatnya apa? Sewa fotografer, sewa studio. Dia perusahaan harus bikin studio lagi kan biaya lagi, makanya pakainya kolaborasi gitu. Supaya bidang kesehatan bisa foto tadi ada interior, ada foto company profile, ada terus 11 susah wedding, tunangan, wedding order, masih banyak lagi sebenarnya, nggak cuma itu. Kurang lebih itu ya? Ya kurang lebih ada 16 sampai 20-an pelayanan foto itu banyak. Cuman belum kita open kayak misal underwater itu belum kita buka karena kita belum punya gearnya, terus berisiko sih itu. Pasarnya belum ada. Kalau kita pun ada, foto underwater pun mahal, nggak cocok di Jogja, nggak ada yang beli. Nah, targetnya susah gitu ya Mas. needs-nya dulu, kamu harus cari needs kebutuhan. Orang beli itu karena butuh. Nah, biar dia butuh, kita pengen kita apa? Iklan, wes. Kuncinya cuma itu ya. Kamu kasih iming-iming di iklan, dia nggak butuh jadi pengen beli. Terus iklannya jelek, ya dia nggak tertarik buat posting. Ya, cuma lewat tok, awareness nggak jadi trust, tapi awareness go, gitu. Apa awareness trust, habis trust kamu layani, kalau nggak layani dia go lagi, habis servisnya bagus ya dia royal pasti. Apa masih apa? Ada lagi? Sudah. Sudah. Mungkin teman-teman pertanyaannya udah terjawab semua ya. Udah semua? Oke. Terima kasih Mas. Ya, sama-sama.